Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra. Video kali ini bareng sama istri gua Amanda. Dan video kali ini bareng sama Bento juga. Bento ini pas begini kena matanya, ini efek basian nih. Ya, kita di rumah terus, udah hampir sebulan kita di rumah. Dan ternyata ada faedahnya juga. Kita total ngurusin kucing cuman berdua aja di rumah ini udah hampir 1 minggu ya. Kita ngurusin kucing berdua. Dan sekarang Bento ini digendong sama istri gua dan dia sekarang main ke rumah ini. Tapi kalau kita lihat di rumah ini sekarang nggak ada si Lipo. Nggak ada yang kepo ya? Bukan kalau kita lihat sih, Enyo juga nggak kelihatan sih itu. Enyo nggak kelihatan di sini nih. Tadi sebelum kita mulai Enyo tuh ada di belakang sini, tapi ternyata tiba-tiba dia udah lari itu ke situ karena ada Bento di sini. Kenapa Bento yang ada di sini? Kemana si Lipo? Lagi-lagi istri gua si Manda ini melarang gua untuk tetap Lipo ada di sini karena persisnya itu kemarin si Lipo itu akhirnya dia akhirnya dia membuat kesalahan lagi. Kok akhirnya sih kesannya kayak seneng gitu kalau Lipo itu salah, padahal kan Lipo tuh kucing kesayangan aku gitu. Kayaknya tuh kamu yang seneng gitu. Soalnya kemarin Lipo itu pup di 2 tempat di rumah ini yang bukan di kotak pasir. Yang pertama pup di depan kamar gua di atas, yang kedua pupnya itu di depan toilet yang ada di belakang kamera ini. Di rumah ini, di ruangan ini cukup lumayan cukup besar sampai atas. Gua memang menyediakan tuh cuman 1 kotak pasir yang ada di sini. Kotak pasir yang ada di rumah ini cuman ada di dapur di pojokan situ dekat pintu ke rumah kucing. Kotak pasirnya itu selalu gue jaga kebersihannya, pupnya itu selalu bersih, pasirnya juga banyak. Jadi gue pengen kucing-kucing yang dilepas di ruangan ini itu dia pupnya di kotak pasir dan kita tuh cuman cukup nyediain 1 kotak pasir ya. Kenapa ruangan sebesar ini bahkan sampai atas juga kenapa gua menyediakan cuman 1 kotak pasir? Karena justru di situ kita mau memilih ya kucing mana yang kira-kira tuh bisa tertib. Terutama di belakang ini tuh kan taman ya, tempat kita mandiin kucing. Kucing-kucing yang dilepas di sini kalau siang-siang juga mereka bisa main di taman. Nah, si Lipo itu termasuk kucing yang pupnya kadang-kadang di taman juga. Kalau si Enyo, si Yupi, sebelum Yupi itu punya si Panda, dia kan dilepas juga kan di sini kan. Yupi itu pupnya juga nggak pernah sembarangan kan. Nggak pernah sembarangan. Pupnya selalu ada di kotak pasir dan dari dulu gue cuma menyediakan 1 kotak pasir yang ada di rumah ini. Kalau di rumah kucing itu beda ceritanya. Di rumah kucing itu kan semua dari mereka itu dilepas. Di rumah kucing itu bahkan kita banyak banget kotak pasir ya. Di setiap sudut itu pasti selalu ada kotak pasir. Di setiap sudut itu pasti selalu ada makanan dan minuman kucing gitu. Nah, makanya sekarang karena di rumah ini kayaknya sepi banget ya. Kalau kucing yang berkeliaran tuh juga cuman Enyo doang Enyo kan aja gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk masukin si Bento ini. Lagi pula Bento itu mirip-mirip lah sama Lipo. Mukanya mirip, cuman badannya lebih. Coba kita liatin Bento. Tuh. Dia ini tiba-tiba waktu kita bikin video, waktu gue nyalain lighting, itu tiba-tiba agak berontak ya. Padahal dari tadi si Bento ini manja. Kalau kamu ngikutin channel ini cukup lama, waktu itu tuh kita pernah bikin video soal kucing-kucing yang manja di tempat kucing. Yang kalau aku elus dia, terus dia ngikut terus sampai kemana-mana. Ada Nobu, ada Jerry, ada Jin, dan salah satunya itu adalah si Bento. Makanya Bento itu yang kita pilih ya, yang akhirnya kita pilih untuk masuk ke rumah ini. Bedanya sama sifatnya Lipo tuh emang nggak semanja Bento. Lipo itu kalau dielus dia tuh nggak ngejar-ngejar untuk minta dielus terus. Kalau si Bento kayak gitu ya, dia tuh kalau udah dielus sekali langsung deh ngejar-ngejar. Mungkin karena kita habis nyalain lighting, Bento jadi agak panik gitu kan, tiba-tiba terang gitu. Nah, tapi keunggulannya si Lipo itu kalau dipanggil namanya dia tuh nyamperin. Lipo. Nah, Lipo sekarang kan emang udah nurut ya. Keunggulannya si Lipo itu justru itu yang membuat gue tuh sayang banget sama Lipo. Justru itu yang ngebuat gue tuh, walaupun Lipo tuh bandel ya, suka pup sembarangan, gue tuh berusaha balikin Lipo lagi ke sini. Itu juga anak susah banget diaturnya, disuruh pup di kotak pasir tapi malah pupnya di wastafel di rumah kucing gitu kan. Nah, si Lipo ini lagi-lagi sekarang ditaruh di rumah kucing dan di kandang ya. Dan di kandang. Jadi rencananya
gue masih berharap si lipo itu berubah karena kita nggak tahu sampai kapan kita self quarantine di rumah. Kita nggak tahu kapan kita punya waktu untuk ke dokter hewan untuk steril si lipo, karena terakhir analisa kita kan si lipo itu pupnya sembarangan karena dia lagi birahi kan, ya kan, dan kita tuh kehabisan stok kucing betina untuk dikawinin lagi sama lipo. Tadinya kan mungkin yang mau dikawinin sama lipo itu kan salah satunya kan Leti kan. Dia udah kawin sama Yupi, terus rencananya mau gue kawinin sama Leti, tapi Letinya kayak gitu kan. Sampai sekarang Leti nggak menunjukkan tanda-tanda dia tuh birahi berat. Jadi gue nggak tahu sampai kapan kita punya kesempatan untuk datang ke dokter hewan. Dan dokter hewan kita pun yang biasa datang ke rumah juga ya nggak bisa kesini juga gitu kan. Dan lagi pula ini kan bukan vaksin, ini kan steril, jadi emang harus diinepin di dokter hewan gitu kan. Nah, jadinya si lipo itu kemungkinan mau gua hukum dulu selama 7 hari. Jadi selama 3 hari itu rencananya biar dia di kandang dulu 2-3 hari. Kalau di kandang 95% kucing itu akan pup di kotak pasir kan. Apalagi kandangnya itu cuma ukuran 90 cm, dia itu pasti pupnya di kotak pasir. Nah setelah gak ada pilihan lain soalnya kan. Nah setelah 2 malam, setelah 3 malam, aku tuh pengen lipo tuh nggak langsung dimasukin ke sini lagi. Kemarin kan langsung kita masukin ke sini kan. Buat kamu yang nonton video kemarin, kita kan jelasin kalau lipo tuh sebelumnya udah pernah dihukum juga kan. Nah, kalau besok si lipo itu udah pup di kotak pasir, tuh Bento panik. Bentar. Kalau besok si lipo itu udah pup di kotak pasir di dalam kandang, ada Enyo mau nyamperin ya. Kita nggak langsung masukin lagi ke rumah ini, tapi kita lepas dulu di rumah kucing nih. Soalnya masalah lipo itu bukan cuma dia pup sembarangan di sini, di rumah kucing. Setiap sudut itu udah ada kotak pasir, dia masih pup di wastafel. Wah itu parah banget sih. Kalau di taman, gue tuh masih kadang-kadang tuh masih masuk nalar gue lah kalau si lipo itu pupnya di taman. Entah dia ngelihat ada batu-batu atau ada tanah gitu kan. Sini Bento. Ya masih wajar kan, kucing tuh pup di taman tuh kadang-kadang masih wajar kan. Ini kalau di wastafel pasir aja nggak ada, terus basah juga nggak terlalu basah kan, karena di tempat kucing itu kita punya wastafel sendiri untuk nyuci ini ya, nyuci piring bekas makanan basah ataupun nyuci tempat makan atau tempat minum kucing gitu kan. Jadinya itu juga nyuci juga cuma sekali kan dalam sehari gitu kan. Itu dan juga sisanya kering. Juga dia dilap. Jadinya soalnya kering, kan? Takutnya ada kucing tiduran di situ, takutnya bulunya basah. Jadi habis nyuci juga dilap pakai kain kering. Ya jadi kering banget kan. Kok bisa-bisanya gitu si lipo tuh pup di situ. Jadi kita tinggal tunggu aja kalau nanti dia masih pup ternyata di wastafel. Ya maaf ya lipo kalau nonton video ini. Maaf ya fansnya lipo, misalkan ada yang ngefans banget sama lipo. Kayaknya cuma aku doang deh ngefans sama lipo. Yang lain ngefansnya sama Enyo. Terus pas Enyo dia ada jamur di lehernya, Enyo jelek nih gitu. Tapi tenang aja, Enyo sebentar lagi bagus. Jadi kalau lipo dalam 7 hari dia masih pupnya sembarangan, ya udah Bento yang akan jadi penggantinya di rumah ini. Nah, Bento ini kalau digendong kan cukup berat ya. Kalau kamu bandingin dengan videonya Felix kemarin, kamu kan yang mandiin Felix kan, kamu tahu persis gendong Felix itu seberapa berat. Dan kemarin kalau nggak salah beratnya Felix 5,45 ya? Iya. 5,4 kg. Sebelum kita timbang Bento, sebelum kita bandingin berat badan Bento dan berat badan Felix, menurut kamu beratan mana? Bento atau Felix? Beratan Felix. Beratan Felix? Menurut aku si Bento itu paling cuman kira-kira 4 kilo lebih. Ya sekitar itu. Ini kita belum nimbang ya, beneran. Ini sumpah, ini belum nimbang sama sekali, ini cuma perkiraan kita aja. Tapi kalau dilihat secara langsung gitu ya, kalau cuman kita lihat doang, kesannya kan kayak gemukan Bento kan? Iya. Iya kan? Karena kalau si Felix itu kan dia kucing Maine Coon kan, badannya panjang. Nah, ini kamu coba deh, kamu ambil dulu di situ timbangannya, kita timbang Bento. Bento ini dari tadi tuh nggak begini nih, pas dinyalain lighting aja dia tiba-tiba agak rusuh gini nih. Soalnya Enyo itu persis ada di belakang kamera. Dia pengen nyamperin Bento juga. Jadi kayaknya Bento ini takut. Mana? Sini ya. Nah, sampai kita timbang, Bento ini beratnya berapa? Tuh kan 4 komaan ya? 4,8.
4,7 4,8 lah beratnya si Kabur. bento ini. Nggak apa-apa. Sini dulu, kamu geseran ke sini dulu sedikit. Bento beratnya 4,8 kilo, Felix beratnya 5,4 kilo. Kalau kamu gendong kelihatannya kan Gedean. jelas gedean bento kan. Itulah kucing Maine Coon. Ya itulah kucing Maine Coon perbedaannya. Kucing Maine Coon itu dia tulangnya besar dan juga dia berat gitu tulangnya. Makanya kan kalau untuk kucing Maine Coon di sini kayak si Felix, kayak si siapa Jerry, itu kan nggak aku kasih fish oil, aku kasihnya tuh krill oil khusus untuk kucing Maine Coon. Ya khusus untuk kucing Maine Coon dan untuk kucing yang udah disteril dan dia tuh overweight. Kayak si Bento juga kadang-kadang dia aku kasih krill oil juga, tapi nggak setiap hari kayak si Felix dan si Jerry kan. Soalnya Bento kan kalau dibilang overweight banget sih enggak. Dia udah disteril iya, Bento udah disteril iya. Tapi kalau dibilang overweight juga enggak. Soalnya kalau kucing yang udah disteril model kayak Bento gini, kalau dia udah mencapai 6 kilo itu baru overweight menurut aku gitu. Ya, itu dari apa yang aku baca-baca dan dari apa yang kalau kita suka ke dokter hewan terus kita konsul gitu kan. Nah, oke, sekarang bentonya biarin dulu ada di situ. Jadi tadi hari ini sebelum bento itu kita masukin ke rumah ini, kita kan pasti mandiin bento dulu kan. Gak mungkin Iya. bento dari rumah kucing kita langsung bawa ke rumah ini kan, pasti banyak debunya kan. Dan ternyata kita jujur kita udah lama sih nggak ngelus-ngelus bento ya di rumah kucing kan. Udah lama nggak main-main sama bento. Dan kebetulan bento itu mandiinnya kita percepat karena jadwal bento mandi sebenarnya masih beberapa hari lagi, tapi karena dia mau dimasukin ke rumah ini, dia akhirnya dimandiin dulu. Dan setelah kita mandiin bento tadi, kita lihat di perutnya, ternyata itu banyak banget bulu yang ngegumpal. Itu bukan ngegumpal biasa loh. Ya, itu bukan ngegumpal biasa. Kalau gumpal biasa itu kan pakai sisir kadang-kadang juga Jarak udah bisa antara ya. kulit dengan bulu yang ngegumpal itu dia ada jaraknya. Kalau si bento itu nggak bener. Kamu langsung lanjutin, aku mau ngambil bento. Oh iya. Kalau bento ini dia gimbalnya itu dia nyatu sama kulit. Jadi motongnya tuh harus dikit-dikit dan harus dalam keadaan basah. Soalnya kulit dan bulu yang ngegumpal itu kan dia nyatu. Kalau nggak sedikit-sedikit di belakangnya itu kadang ada kulitnya lagi gitu. Kita agak susah sih ngejelasinnya, cuman kamu Ada kebayang di video sebelumnya kok. soalnya tadi waktu kita lagi motongin bento, motongin nih di bawah perutnya nih. Tuh. Kelihatan kan kayak agak-agak botak-botak bekas di apa Nih, namanya? Bekas dipotong gede banget. tuh. Ya Nah kan? ini kan di dada ya. Kalau bento tiduran itu suka gaprak gitu. Iya, bento ini bento ini suka tidur di tempat yang lembab gitu. Nah, ini kan tadi sorry ya. Untuk motongin bulunya bento tadi kita nggak gue buat birolnya, nggak gue videoin karena pertama kita nggak kepikiran untuk bikin konten ini kan. Yang kedua kita cuma berdua. Kita cuma berdua dan bento ini kalau dipotongin itu harus satu aku pegangin juga ya. Dia megangin, aku yang motongin. Soalnya bulu gumpalnya itu sampai nempel ke kulit. Iya. Kok kamu bisa sih motongin bulu yang udah nempel ke kulit? Kamu nggak takut kegunting tuh ininya kulitnya? Karena aku kan motongnya itu dalam keadaan basah bulunya, bulu yang gumpalannya itu. Jadi saat dipotong itu kita sedikit-sedikit permukaannya dulu. Gunting kan bisa dimasukin ke bulu, kita selipin dulu baru dipotong. Jadi jangan langsung potong krek-krek karena di belakangnya kadang ada kulit yang di atas itunya. Jadi ini gumpalan pertama nih lebih rendah. Ternyata gumpalan kedua lebih rendah lagi. Itu bisa di belakangnya bisa kepotong kulitnya. Jadi harus sedikit-sedikit, harus sabar dikit nggak apa-apa. Yang penting kucingnya itu selamat gitu. Sorry ya kalau ini nggak ada contohnya, cuman kamu ngerti kan? Yang kamu bayangin aja gitu. Ada bulu kucing di bagian perut yang nggak bisa, biasanya kan nih pakai Sisir. pakai sisir yang ini itu kan biasanya kecabut kayak bulu di lehernya bento nih. Ini kan di lehernya bento, kelihatan nggak sih? Nih. Ini kan agak sedikit botak juga kan. Itu tadi karena ada bulu yang ngegumpal. Ini bisa kita sisir kan yang di bagian ini kan, karena dia nggak terlalu lembab. Mungkin saat bento itu suka tidur di tempat yang lembab, tapi di bagian perutnya itu nggak bisa. Pokoknya tuh saat kamu ngelihat ada gumpalan yang bener-bener nyatu. Wih, kita bareng. Jadi apa sih tadi ngomong apa sih?
Jadi ada bulu yang nyatu sampai nempel ke kulit sampai kamu nggak tahu lagi gimana caranya selain dibotakin. Jadi kalau kamu bawa ke pet shop untuk mandiin kucing, memang beresiko kalau si orang itu nggak suka motongin kulit sama daging, ya kan? Jadi kayak kamu ngulitin daging kambing gitu, seret 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 seret. Nggak ngulitin lemak kalau di daging sapi itu kadang sebelum dimasak karena dia ngedoyan lemaknya, jadi aku fillet dulu. Jadi kayak gitu kan. Jadi untuk biar kayak si bento ini, nih biar jelas nih. Tuh. Ini bekas digunting nih. Tuh. Ini bekas digunting, bukan karena bekas dicabut pakai sisir. Kalau kamu bawa ke pet shop, kalau orangnya menyarankan untuk dibotakin aja, itu berarti memang sangat beresiko kalau dipaksain untuk digunting pelan-pelan, ya kan? Iya, benar. Dia juga ya takutnya pernah ada kejadian ya waktu itu ya. Jadi ada satu customer di @vitaminkucing, follow buat kamu yang belum follow, tapi lagi agak libur dulu sekarang. Kamu ceritain sedikit ya, waktu itu kan kamu yang sempat ngobrol tuh sama orangnya, gimana tuh? Dia itu bercerita bahwa si kucingnya abis dimandiin di satu pet shop ya di daerahnya dia. Setelah pulang-pulang ternyata ada luka kayak bekas pisau gitu, atau pisau atau nggak ngerti, pokoknya bekasnya kayak bekas luka, bukan bekas luka ditarik ya. Kalau ditarik kan dia hampir kayak lecet gitu, ngelotok. Itu bukan ditarik, jadi kayak bekas benda tajam gitu. Dan dia beli V2 waktu itu. Buat aku nyaranin untuk ditaburin kan biar lukanya cepet kering gitu loh. Nah itu kemungkinan besar itu dia ngeguntingnya langsung banyak. Langsung banyak tuh, oh Iya, langsung banyak, nggak dikit-dikit gitu ya? dikit-dikit. Jadi di belakang guntingannya itu ternyata ada kulit yang lebih nyatu dari depannya. Jadi kegunting lah kulitnya. Di situ biasanya nimbulin luka. Iya, dan yang motongnya ya kalau mau digunting tuh harus hati-hati banget Harus hati-hati ya. banget. Makanya lebih baik kalau emang kamu tuh agak ragu untuk ngegunting bulu yang ngegumpal nggak bisa ditarik pakai ini, mendingan sebaiknya sebaiknya dibotakin gitu. Gue di rumah ini ada pet clipper. Pet clipper itu ntar ya aku cari dulu. Pet clipper itu yang buat nyukur gitu, buat ngebotakin kucing. Tapi biasanya pet clipper itu gue cuman pakai untuk kucing-kucing yang jamurannya itu sebadan. Kita pernah pakai itu dulu buat Leon untuk nyukur buntutnya kan. Iya, sama di beberapa sama si Churro. Ya kan? Iya. Si Churro juga pernah kita botakin karena dia jamuran sebadan. Tapi kalau untuk bulu yang ngegumpal, gua nggak mau dicukur karena ya lagi-lagi sayang gitu kalau cuman di beberapa bagian aja kan. Bulunya bento kan di sini kan. Iya. Kalau kita pakai pet clipper nanti bisa sampai sini gitu botaknya. Kalau kamu lihat di bagian gimana? Karena si bento itu yang di belakang, di bawahnya bulunya itu panjangnya tuh sama kayak di atasnya tuh, panjang banget. Kalau anak-anak yang lain kan enggak kan, bulu bawahnya itu dia agak lebih pendek dibandingkan bulu atasnya. Kalau ini tuh sama. Dan bulu di bawah badan ini dia kan teksturnya lebih halus ya. Lebih halus dibanding di atas. Jadi lebih cepat ngegumpalnya. Iya, soalnya bento kan suka tidur di depan di ini loh, persis di gerbang. Itu kan masuk banyak angin juga gitu kan. Jadi di pojokan situ itu bisa dibilang lebih lembab dibandingkan dengan area yang lain gitu. Ditambah bulu bento yang panjang banget di bagian perutnya, itulah yang ngebuat bulu bento ini jadi gumpal kayak gini. Ini kalau lehernya, kalau kamu lihat ini habis dikasih revolution juga si bento di lehernya. Karena habis dimandiin ya. Iya, habis dimandiin, dan ya kalau ada di rumah ini, apalagi ada di kamar kayak si Upi dan si Panda, itu gue harus menjamin benar-benar bersih, nggak boleh ada satu jamur pun lah bisa dibilang. Kalau perlu jangan sampai ada satu kutu pun gitu kan. Iya. Jadinya dengan rutin pemakaian anti parasit revolution itu juga menjamin kesehatan kita juga lah, minimal kita nggak jadi gatal-gatal gitu karena kucing yang jamuran ataupun karena ada kutu kucing. Dan satu lagi yang mau gue share, kenapa bento ini terpilih ya untuk masuk ke rumah ini dibanding beberapa kucing yang lain. Bento ini dia kan harus berhadapan dengan Enyo. Mana Enyo? Tuh, Enyo. Oh, nggak masuk. Tuh, Enyo tuh lagi tidur di atas sofa. Bahkan yang ada di rumah ini aja si Cila kan di situ tuh. Di dalam kandang kan sama anaknya. Cila aja dia nggak 100% di kandang. Dia tuh dilepas juga biar si Cila main. Gimana pun kalau kucing menyusui di dalam kandang tuh jangan
Jangan sampai anaknya 4 bulan baru dilepas gitu kan. Cila aja dia mainnya itu nggak di rumah ini, dia mainnya di rumah kucing karena Cila itu dia sudah kenal dong. Iya. Udah setahun lebih kan Cila bareng sama kita kan. Iya. Jadinya dia tuh udah nggak mungkin berantem sama kucing yang lainnya. Di sini soalnya ada Enyo. Enyo itu tipikal kucing yang gampang banget marahan. Ya kan? Kenapa Marah Enyo? tinggi. Iya, banget. Kenapa Enyo itu cuman bisa dekat sama Lipo? Kita kan sering bilang ya, kalau Enyo tuh cuman bisa dekat sama Lipo karena Lipo tuh nggak ngelawan. Karena Ya kan? Lipo tuh lemot. Jangankan sama Lipo deh. Kemarin kita ngeluarin si Panda sama ngeluarin anaknya Cila yang udah jalannya udah lancar. Nanti kita update videonya anaknya Cila tuh jalannya udah lancar. Ada update yang terbaru soalnya. Jadinya si Enyo itu kalau marah, harusnya si kucing yang dimarahin sama Enyo itu nggak boleh ikut marah juga. Maksudnya bolehlah marah karena baru kenal, agak ngegereng sedikit tuh nggak masalah. Tapi kalau sampai menyerang si Enyo itu udah bakalan chaos banget deh malam-malam di sini. Entah ada lensa gue yang jatuh kemarin kan, aduh, entah ada barang-barang di sini yang jatuh. Kalau gue berusaha untuk maksain siapapun kucingnya bisa berteman sama Enyo, nggak bisa. Dan kalau si Bento ini dia termasuk kucing yang gimana tadi pas kita ketemuin sama Enyo buat pertama kalinya? Pertama kali agak cuek. Bento nggak marah. Awalnya si Enyo dulu yang marah. Karena dia kira kan Lipo kan. Ya. Terus dideketin sama Enyo, ternyata badannya lebih besar nih. Kok mirip ya? Terus akhirnya Akhirnya si Enyo ngegereng. Bahkan dia menyerang Bento. Akhirnya Bento mundur dong. Bento mundur. Tapi Bento nggak ngegereng balik. Nggak ngegereng balik, hanya mundur aja dan tidak melakukan perlawanan. dan bukan kadang-kadang tuh kalau aku perhatiin ini dari tadi ya. Jadi kalau Enyo tuh udah mulai ngegerang, Bento tuh malah pergi gitu. Dicuekin. Ini kita ngelepas Bento di rumah ini tuh udah dari tadi siang. Sekarang kita bikin videonya itu jam 12 malam. Hari ini malam Minggu, kita malam Minggu keberapa kita di rumah ya kan. Nonton Netflix juga udah bosen. Enyo, sekarang Enyo ada di sofa itu udah berusaha untuk nyamperin si Bento terus. Makanya Bento makin panik. Iya kan, makanya Bento makin panik soalnya tadi digerengin sama si Enyo. Walaupun si Bento tuh nggak nyerang balik, tapi tetap aja gara-gara digerengin sama Enyo, itu dia jadi agak panik nih sekarang. Tadi juga pas habis Enyo marahin Bento, marahin ya. Enyo kan pindah ke sini kan habis marahin Bento. Bento tetap lewat depannya Enyo dengan santainya, tanpa melakukan perlawanan atau tanpa takut sama Enyo. Iya, Dia nggak takut sama Enyo, cuek aja. Yang penting nggak menyerang. Iya. Gitu. Kita udah pernah bahas sih sebelumnya untuk kalau kamu mau cari kucing yang kedua, ya kan kita pernah kan, nanti kita kasih linknya. Kalau kamu mau cari kucing yang kedua dan kucing pertama kamu itu galak kayak si Enyo ini, ya itu harus tricky banget untuk nyarinya gitu. Apalagi kita mau masukin itu kucing yang dewasa kan. Bento ini udah dewasa, dia usianya udah jalan 4 tahun loh. Bento tuh aku adopsi tuh dari Bento itu waktu itu usianya udah 1 tahunan pertama kali aku adopsi. Buat dikawinin sama kucing aku waktu aku tuh masih di Sentul. Itu jadi kawin nggak? Kawin, cuman akhirnya Bisa Bento? bisa Masa sih? bisa cuman karena dia lucu begini jadinya aku lebih milih steril dia gitu, kayaknya bakalan gembul banget kalau di steril kan. Kalau bulu kayak Bento ini dia nggak di steril dan dia birahi, wah rontoknya gila-gilaan soalnya. Dulu kan mau dipakai jasa pacak kan si Bento. Tapi ini bagus banget sih bulunya. Iya makanya. Kalau kamu bisa ngeliat dari kamera, Nggak ke arah kelihatan. sana nggak kelihatan ya. Tuh. Gede banget. Tuh. Aslinya gede Si banget. Bento di situ dia pengen main ke taman karena dari tadi dia main di taman. Terus kita udah cek di taman nggak ada pup ya. Nggak ada. Makanya Enyo agak canggung ke Bento. Kesini makin kesini, Enyo udah mulai santai nih ngegerengnya. Makanya dengan adanya Bento dia masih udah bisa tiduran. Tadi belum bisa. Belum bisa ya tadi ya? Tadi Enyo itu larinya ke taman pas Bento nggak ada di taman. Oh iya, Kalau iya. Bento di taman, Enyo larinya ke dalam. Jadi selalu menghindari. Jadi setelah kita tutup pas maghrib tadi baru deh mereka mulai deket ya. Ya, mulai agak santai. Setelah kita tutup ya. Kayaknya udah lama nih kita buat videonya. Jangan mentang-mentang gak tau mau ngapain. Aku jadi ngeditnya rendernya makin lama nih. Video aku aja rendernya udah berapa Iya. jam Oh ya sendiri. buat kamu yang suka ngopi, Ada yang subscribe promoin. channel istri gua. Jadi kita akhirnya kita produktif juga ya, bikin konten kucing, bikin konten kopi.
Tapi ya kita masih ngebangun lah ya kalau untuk konten yang kopinya itu. Karena gua ngopi itu sehari bisa 3 kali. Hari ini aku udah berapa kali sih ngopi? Udah 3 Udah kali. 3 kali. Yang terakhir tadi aku bikin cappuccino. Ya kan? Udah aku apa? Jadinya istri gue ini ahli banget lah, karena dia sebelumnya kan juga barista kan. Nyarinya di kafe biasa. Kita lagi nongkrong sambil Tapi ngerokok pintar di ya, depan. nyari yang bisa masak, nyari yang biar beli kopi nggak terlalu mahal. Kalau di kafe 40 Enggak dong. ribuan di rumah. Bukan masalah mahal. Kopi itu yang penting enak dan Iya. gulanya sedikit minimal gitu loh. Oke deh, Setidaknya. segitu dulu lah video kali ini. Ntar ngeditnya terlalu panjang, rendernya kelamaan. Semoga video kali ini membantu. Sorry kalau video ini agak-agak berantakan karena semakin hari semakin basian. Gue harus tetap aktif untuk ngobrol, untuk ngomong biar ngelatih juga, jangan sampai nanti saat kita keluar dari rumah kita jadi agak kaku gitu. Jadi kanebo kering ya. Gue mau ngapain nih? Kan ibu kering. Ya udah, semoga ngebantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Dah.